Wilujeng Tepang, anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarna? Kali ini, Jejak Anak Negeri akan mengeksplor daerah Jawa Barat. Dari mulai panen ikan air tawar di kolam bersama warga, serta mengolahnya menjadi masakan khas dari Pangalengan. Selain itu, Abdi juga akan memanen daun pandan serta buahnya. Ini jadi salah satu pendapatan masyarakat Pangandaran. Dan buahnya bisa dijadikan makanan enak khas Jawa Barat. Penasaran kan? Bukan hanya itu, Abdi juga akan mengambil ikan di sungai menggunakan cara tradisional nih. Ini mah bisa sambil bermain. Dan hasilnya akan Abdi olah menjadi masakan yang pastinya raos pisan. Hayo, ada yang tahu ini jenis kerang apa? Penasaran juga kan akan dibuat masakan apa? Makanya pantengin Jejak Anak Negeri sampai habis ya. Karena alam memberi banyak manfaat. Ayo, ada yang tahu Abdi mau ngapain? Tuh, banyak warga yang kumpul di balong, udah siap sama pancingnya. Warga sekitar Batu Karas rutin mengadakan ngecak balong atau menguras kolam yang berisi aneka ikan. Sebelum dikuras, diadakan lomba mancing nih. Wah, Abdi juga pengen ikutan ah. Ikannya bisa buat masak nanti. Aduh, akhirnya dapat juga nih, sekian lama nunggu nih. Aduh. Lomba mancing hanya diberi waktu 1 jam saja. Lumayan, Abdi bisa dapat ikan. Nah, cuma dapat 2 nih, tapi nggak apa-apa lah. Karena abis ini bakalan ada lomba ngecak balong nih. Wah, pasti seru banget nih. Ayo, siapa tahu aja kita menang. Sekarang saatnya ngecak balong nih. Nggak hanya laki-laki, tapi ibu-ibu juga antusias untuk ikut. Putaran pertama, ibu-ibu diberi waktu 15 menit untuk mencari ikan yang ada di kolam. Di mana total ada 200 kg ikan yang terdiri dari 4 ekor gurame dan ratusan ikan mas dan mujair. Nah, ini acara ngecak balongnya tuh udah dimulai nih. Tapi sebelum laki-laki, ibu-ibu dulu tuh. Jadi kalau ibu-ibunya susah nangkepin ikannya, baru laki-lakinya pada turun gitu. Seru banget kan? Ayo Bu, semangat Bu! Kelihatannya ibu-ibu baru sedikit nih yang dapat ikan. Sekarang Abdi siap-siap sama bapak-bapak untuk ikut nangkap ikannya. Nah, sekarang giliran bapak-bapak, termasuk saya nih. Ayo Pak, kita tangkap ikannya nih. Dapat banyak buat makan nanti. Ayo Pak! Seru pisan euy. Bapak-bapak dan ibu-ibu riuh saat ikan berhasil ditangkap. Abdi juga tidak mau kalah. Satu persatu ikan berhasil saya tangkap. Acara ngecak balong sendiri bertujuan untuk membagikan ikan kepada masyarakat. Nah, Abdi tidak mau kalah. Wah, udah cukup nih ikan yang Abdi dapat buat kita masak. Akhirnya nih, setelah ngecak balong, kita masak apa Bu? Belum lauk bumbu tahu. Belum lauk bumbu tahur. Wah, pasti enak banget. Ayo langsung aja masak Bu. Abdi langsung aja membersihkan ikan yang didapat dari ngecak balong, yaitu ikan mujair. Neng Dinda dan Teteh bertugas meracik bumbu. Bu Abi nggak belum lauk halatunya. Kumaha apa itu Pak? Dicapitkeun. Untuk memasak belum lauk bumbu taher, Abdi bersama Pak Rahmat harus panggang ikannya hingga setengah matang. Ikan mujair yang Abdi sudah bersihkan dipanggang menggunakan dahan pohon kelapa. Ayo tuh Pak, langsung bakar wae nya. Kieu.
Ikan sengaja dibakar setengah matang agar saat dimasak aroma bakarannya masih terasa dan bumbu dapat meresap ke dalam ikan. Saat Abdi dan Pak Rahmat bakar ikan, Neng Dinda dan Teteh menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, dan garam. Tas satu bapak nu ngabakarnya bingung misalnya banyak. Buat tas bu. Orang tuh misalnya kalah. Panas. Tumis bumbu hingga tercium aromanya. Lalu masukkan irisan tomat dan cabai keriting. Tambahkan air, tunggu hingga mendidih. Setelah itu masukkan ikan setengah matang ke dalam bumbu. Aduk hingga rata. Tinggal diangkat dan disajikan di atas daun pisang, euy. Belum lauk, bumbu tahurnya udah jadi ini. Lihat tuh unik banget kan, jadi seperti ngalewet sama ikannya ya Pak ya. Ikannya habis dibakar, terus pakai bumbu apa tadi teh Pak? Tahur. Bumbu tahur meresap banget di ikannya nih. Jadi nggak kerasa pahit-pahit bekas bakarnya tuh. Beuh, enak banget, lembut banget, gurih. Haus pisan. Hayu makan lagi, ayo nikmat yuk. Wah, makan bersama keluarga di pinggir pantai makin meningkatkan nafsu makan. Apalagi ikannya dimasak dengan bumbu taher. Raos pisan. Ada yang tahu Abdi mau ngapain? Kok bawa gerobak segala nih? Nah, kali ini saya sama Bapak Mansur mau cari daun pandan sama buah pandannya nih. Nih, udah pakai sarung tangan ini untuk menjaga keselamatan karena daun pandannya itu banyak durinya. Hayu Pak, urang milarian ayeuna Pak. Paling ditutnya Pak. Namanya daerah pesisir pasti tidak asing dengan pohon pandan laut seperti ini. Kalau mau mencari daun pandan harus hati-hati euy. Karena daunnya memiliki duri di sisi samping yang berlawanan. Sedangkan di bagian bawahnya juga ada duri yang saling menyilang. Jadi setelah dipotong, Abdi harus ambil pelan-pelan agar tidak terkena durinya. Wah, ini dia nih. Ini adalah daun pandan laut ya Pak ya. Nah, selain bisa menjadi olahan masakan, ini juga bisa menjadi olahan kerajinan. Nah, tapi ini buat kerajinan, yang satunya nanti tuh dari buahnya baru bisa diolah masakan. Hayu Pak, kita cari lagi Pak. Pangandaran adalah tempat penghasil daun pandan laut yang unggul. Daun ini akan diolah setengah jadi, lalu akan dikirim keluar kota seperti Tasik dan Yogyakarta untuk dijadikan kerajinan. Tah, itu daunna, ari buahna paling mana Pak? Oh itu, aduh, itu orang ala Pak. Hayu, lewat dia, kan itu. Sekarang Abdi mau cari buah pandan yang sudah matang untuk dijadikan campuran kue. Buah pandan yang sudah matang memiliki ujung buah yang merah oranye. Buah pandan laut bisa disebut juga dengan buah hala. Ayo Pak. Pak. Alah, nah leueurnya. Oh. Oh, tos hujan masak leueur. Duh, itu untuk kuna naon Pak ieu teh. Biasalah, nu penting mah kengeng buahna. Ayo Pak, urang ke itu Pak. Di Indonesia belum banyak yang memanfaatkan buah hala ini karena masih minim informasi tentang buah pandan laut ini. Abdi sudah dapat buah dan daun pandan lautnya. Saatnya kita bikin kuenya. Ayo ah! Ini saya sama Ibu Nina dan Teteh Jara mau bikin apa Bu? Putri Noong. Wah, namanya unik banget. Tapi penasaran bentuknya seperti apa. Hayu Bu, orang langsung masak we Bu. Abdi harus buka buah pandan lautnya dulu nih. Sedangkan Neng Zahra dan Ibu Mina memarut singkong dan kelapa untuk adonannya. Setelah buah pandan laut Abdi kupas, iris heula gula jawanya sebagai isian bersama buah pandan lautnya. Nah, sekarang Abdi parut buah pandannya aja ya Bu ya. Buah pandan yang digunakan hanya yang bagian ujungnya berwarna merah oranye. Jadi tidak semuanya dipakai ya.
Atas Bu teh kanton naon Bu? Langsung orang didamelkeun Oh, sok. Eta teh lebekeun ka dieu. Selanjutnya, buat adonannya, campurkan parutan singkong dan kelapa, lalu gula pasir. Setelah adonan jadi, lalu dibagi menjadi 3 bagian. Ada original yaitu putih, hijau pandan, dan merah stroberi. Setelah adonan jadi, campur ketiga adonan. Letakkan pada daun pisang dan masukkan pisang dan isiannya berupa gula Jawa dan parutan buah pandan laut. Terus kanton naon teh? Terus kanton di Kukus we nya. kukus. Siap. Nah, tinggal abdi kukus putri noongnya sampai matang. Putri noong ini kuliner khas Jawa Barat yang selalu hadir saat acara-acara khusus. Nah, tos matang, abdi angkat heula ya. Ini dia nih, putri noongnya udah jadi. Wih, lihat bentuk dan warnanya unik banget. Tapi penasaran nih rasanya seperti apa. Nama putri noong sendiri memiliki arti putri yang mengintip. Maksudnya adalah ada bagian dalam dari kue putri noong yang mengintip ke bagian luar. Dan itu adalah pisang yang terdapat di dalam adonan kue. Abdi sama Teh Febi bukan mau panen padi ya, tapi lagi cari tanaman pakis untuk dibikin masakan. Tanaman pakis banyak tumbuh di wilayah Pangandaran. Areanya berada di sekitar perkebunan warga atau di dekat pematang sawah. Iya teh. Sanes nu kitu. Nu kumaha tuh? Eta mah kolot teuing. Oh, kolot teuing? Iya. Nah. Oh, ambil yang muda. Oh, kayak teteh gitu. Sok atuh hayu mana teh? Tanaman pakis banyak diolah menjadi masakan hingga camilan. Tapi yang diambil hanya daun dan batang mudanya saja. Terus cekap tuh teh. Atos asa. Ayo tuh orang dipasak we yuk. Ayo tuh. Udah cukup pakisnya euy. Yuk langsung kita olah aja yuk. Sekarang saya sama teteh di sini teh mau masak apa? Masak lodeh pakis. Lolodeh pakis sama Sama pakis crispy we. Abdi bertugas memetik pakis yang sudah diambil tadi. Teh Febi menghaluskan bumbu dapur untuk lolodeh pakisnya. Seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, jahe, dan kencur. Setelah bumbunya halus, giliran Abdi yang numis euy. Tumis bumbu sampai harum, baru tambahkan air, tunggu hingga mendidih. Lalu masukkan tempe. Setelah itu masukkan pakis, aduk hingga bumbu tercampur. Tambahkan air seperlunya. Setelah pakis layu, itu tandanya sudah matang. Terus teh. Terus angkat we nya. Nah, sekarang Abdi akan buat pakis crispy-nya. Buat adonan dari tepung terigu, telur. Celupkan pakis ke dalam telur, lalu balurkan ke dalam tepung. Campur hingga rata dan goreng dengan minyak panas. Tara, pakis crispy sudah jadi. Ini dia nih lolodeh pakis sama pakis crispy-nya udah jadi. Pakis 2 masakan. Wah, pasti enak banget nih. Hayo langsung makan ah. Lolodeh pakis biasa menjadi hidangan pelengkap bagi masyarakat pesisir Pangandaran saat siang hari sebelum melaut. Mengkonsumsi pakis punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, Di antaranya bisa menjaga kesehatan mata, sistem imun tubuh meningkat, baik untuk kesehatan otak dan mencegah anemia. Memang alam memberi banyak manfaat.